Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Masih bersama dengan Mbak Indri yang kita akan berbincang tentang bagaimana kiprahnya Mbak Indri ini atau Mbak Bule ini membangun pertanian organik tidak hanya di lahan yang besar, tapi juga di lahan di rumah. Karena kita tahu kalau saat ini ada 40% populasi atau 45% populasi masyarakat di Indonesia itu tinggal di perkotaan. Prediksinya 2035 akan ada 75%. Bisa dibayangkan bagaimana nanti kebutuhan suplai untuk pertanian ya, produk-produk pangan gitu ke kota. Karena itu kita butuh sebetulnya petani-petani kota seperti Mbak Indri, dan tidak hanya sendiri saja ya Mbak Indri, tapi juga harus ada masyarakat lain yang melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Mbak Bule ini. Mbak Indri, eh, untuk mengembangkan pertanian kota ini sebetulnya Mbak Indri melibatkan siapa saja dan juga mengedukasi petani-petani konvensional lainnya kah yang saat ini menggunakan cara-cara konvensional untuk pertanian? Saya sebenarnya melibatkan itu banyak. Awalnya kan saya tuh memang usaha online, jadi banyak anak-anak dari kalangan Gojek di daerah sekitar saya itu saya turunkan ilmu saya, yang mana bila dia mau memberikan sesuatu hal untuk kedepannya, bikin rumah pohon, akhirnya dia menjadi pegawai staf saya di rumah, dan dari situlah mulai gitu loh bahwa saya memberikan satu inspirasi kepada anak-anak Gojek di kalangan lingkungan saya ya pada masa itu. Dan setelah itu saya langsung terjun ke petani-petani saya di Bogor Barat ataupun di Puncak. Itu sebenarnya kalau petani itu sudah lama saya berikan ilmu kepada mereka bahwa menjadi seorang petani kota ataupun petani di daerah tertentu itu memang harus memiliki semangat dan harus memiliki keyakinan bahwa kita ini bersuasembada pangan ini untuk memberikan kebaikan untuk kita semua. Karena yang saya lihat menanam tomat aja tidak cukup dengan satu orang gitu loh, bahwa petani itu menanam coklat ataupun tomat aja itu dengan rangkaian yang cukup banyak, dia menjaga, datang lagi, terus memberikan siraman, mengasih pupuk, wah itu luar biasa pekerjaannya. Dari situlah saya memberikan bahwa petani ataupun saya, petani kota, bahwa kita harus saling bersuasembada pangan bersama, tidak harus uh, melihat menanam tomat aja, beli tomat aja. Kita coba menanam tomat dulu deh dari hal yang kecil seperti itu. Dari situlah kita akan melihat bahwa swasembada pangan itu kita harus bangun sama-sama untuk Indonesia. Itu penting banget buat kita semua. Oke, kalau yang mungkin tadi sempat disinggung juga bahwa Mbak Bule ini juga mengkampanyekan atau menerapkan pertanian organik. Nah, apakah itu juga yang Anda aplikasikan, Anda edukasi kepada petani-petani konvensional, akhirnya mereka berubah dari yang tadinya tidak organik menjadi organik, atau seperti apa nih, Mbak Bule? Kalau dibilang dari organik atau non-organik itu saya mengkampanyekan bahwa seperti ini. Banyak hal kompos di Indonesia yang bisa dijadikan untuk organik. Bagaimana kita tidak harus instan, kan seperti itu ya. Proses untuk bikin satu tanaman organik itu tidak mudah. Bukan berarti kita menanam aja nanti ada unsur belalang lah, ada unsur binatang-binatang kecil. Nah, untuk Mbak Bule itu punya hak dan punya andil bahwa binatang hama di luar situ juga dia kan harus mencari makannya juga kan. Jadi saya memberikan pertanian di dalam pekarangan rumah saya itu saya juga memberikan makanan umpan untuk binatang hama itu yang datang. Seperti di Jakarta banyak banget yang namanya tikus misalkan. Nah, saya kasih satu kotak ember besar, saya kasih benih dan itu saya kasih untuk tikus. Jadi tikus tidak mengganggu tanaman yang saya makan itu pasti. Sama juga di Bogor Barat saya selalu memberikan satu garidan bedengan untuk belalang, karena kalau kita menanam kacang panjang atau buncis itu namanya belalang itu pasti mereka akan pesta. Nah, disitulah saya berusaha musyawarah dengan petani saya, kita kasih satu garidan aja untuk belalang ataupun untuk hama itu biar nanti di sisi lain organik kita tidak banyak terganggu. Oke, jadi simbiosis ya. Betul Tapi dengan simbiosis ini merugikan tidak dari segi kuantitas? Karena kan pasti akan muncul persepsi seperti itu, Mbak Bule. Ya, kalau dibilang merugikan pasti dalam dunia pertanian dibilang masih gagal panen itu pasti ada. Tapi buat Mbak Bule, kalau yang namanya merugikan itu di dalam swasembada pangan atau seperti saya yang suka menanam, saya nggak pernah bilang rugi karena buat saya adalah bertanam ataupun bertani itu memberikan pasti ada yang hasil, tidak mungkin nggak ada yang hasil gitu. Ini versi aku ya gitu ya, karena biar bagaimanapun dalam dunia bertani ataupun saya membenderakan ayo kita bertanam, ayo kita menjaga alam dengan baik, itu pasti menguntungkan kok buat kita, pasti. Itu yang saya rasakan.
Satu sisi juga ya, ketika kita melakukan pertanian, tidak mungkin tidak ada hama, tapi bagaimana cara kita berbagi kehidupan dengan Iya, kehidupan lainnya itu sebetulnya yang harus digarisbawahi begitu. Dan iya, selalu ada cara yang bisa kita terapkan, mungkin berbeda gitu apa yang dilakukan dengan Mbak Bule dengan petani lainnya, tapi garis bawahnya adalah berbagi kehidupan itu sebetulnya yang harus sama-sama kita terapkan begitu ya. Oke. Iya. Ini juga yang cukup menarik Mbak Bule, kalau tadi kita lihat di rumahnya kalau Mbak Bule mengembangkan pertanian, membuka lahan-lahan, mungkin menanam sayur atau ada juga tanaman cantik lainnya. Nah, ini apakah dari panen yang sudah Mbak Bule rasakan sendiri ini kemudian dibagikan kah atau dijual atau dikonsumsi sendiri atau seperti apa? yang pasti dikonsumsi sendiri dan kalaupun kita kelebihan, biasanya my family akan datang untuk lihat hari ini panen apa, dan bila Oke. ada neighbor saya atau tetangga saya yang tengah lewat atau mau misalkan, aduh lucu banget sih parenya mau dong atau kacang panjang, ya pasti saya berbagi kepada mereka, itu udah pasti. Oke. Oke. Jadi memang pada intinya menanam bertani di pekarangan rumah atau di luar sana itu tidak untuk kita sendiri, pasti petani itu baik banget. Kalau kita datang, kakak coba ya, misalnya kakak datang ke dalam satu pertanian, tanya sama petani, ini pakai apa? Oh mau ya, ambil aja. Nah itulah petani Indonesia, begitu murah ilmu, begitu baik, itu yang saya rasa selama saya belajar. Wah, hebat Oke. sekali ya. Ikut membina, terus bisa mengelola lahan yang besar dan juga lahan di rumah yang Betul. kecil menggunakan rumah pohon juga akhirnya bisa dinikmati sendiri dan juga tetangga-tetangga Bisa sekitar rumahnya berbagi juga ya. bisa berbagi begitu. Kemudian Mbak Bule, ini menarik sebetulnya. Aktif sebagai sosialita, terus kemudian menekuni juga pertanian kota gitu. Ada nggak sih teman-teman yang akhirnya juga gemes nih mau bikin hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Mbak Bule? Iya, saya hijrah menjadi seorang petani. Sebelumnya memang saya tidak pernah akui bahwa saya memang awalnya seorang sosialita. Saya suka banget yang tampil cantik kemanapun makan ataupun dengan penampilan yang luar biasa. Akhirnya mereka sekarang menghubungi saya tidak hanya untuk bergaya sosialita lagi, tapi mereka menanya, aduh bagaimana ya Dri untuk nanam sayur di pekarangan rumah, ataupun mau dong datang ke Bogor Barat untuk foto di alam kamu gitu loh. Kayaknya seperti itu sudah mulai terjadi. Tapi untuk saya, kita tampil cantik tidak harus di luar daripada misalkan maaf atau ke kafe atau teman. Kita bisa tampil cantik di alam, karena kita pakai baju cantik pun alam akan memberikan light-nya sendiri. Itu yang saya rasa selama saya di alam. Oke, jadi memang tadi konsepnya selain berbagi dan juga menginspirasi, ini sangat luar biasa sebagai petani kota, kemudian perempuan dan juga masih mengedepankan fashion itu bukan berarti menahan seorang untuk kerja di ladang gitu ya. Dan ini sangat unik sekali. Terima kasih Mbak Bule sudah hadir bersama kami di Halo Indonesia. Semoga semakin banyak orang-orang lainnya yang juga terinspirasi dan menjadi petani kota untuk ketahanan pangan nasional. Terima kasih Mbak Bule. Ya, sama. Baik, pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan beragam informasi menarik dan juga inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Hal Indonesia.